Desa Cintaraket, Kecamatan Kutusetuan, Kabupaten Deli Serdang. Oke. Untuk itu ada baiknya kita berdoa mengagunkan kepercayaan masing-masing agar sidang biasa ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu berdoa mengagunkan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai. Terlebih dahulu, Ketua Rahmayani Kedua Rizka Eltobi, Iksan Al-Fakri, Rafi Sabri Kesas, Melva Sebelum Mustafi. Suaranya kuatin apa ya? Soalnya kita bersama. Nabila Septiani Ritoman, Tafia Angelina Salasi. Oke, semua hadir. Silakan. Untuk itu, sebelum kami memulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri sebagai diri, dan kalian menemui kami di sini bukan Bang dan Kak, tapi Bapak dan Ibu. Perhatikan. Boleh perkenalkan dari Bu Yasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua, perkenalkan saya Bapak Muji di bagian bawah. Baik, selamat pagi, Mbak semua. Perkenalkan, nama baru nama Nasib. Sebelum sidang ini. Oke, nama saya Ilham Effendi Yahya. Baik, untuk itu mari Ketua untuk membacakan sasarannya. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya selaku peneliti pada pagi hari ini. Saya menguji pada bagian desa. Baik, terima kasih kepada Bapak Effendi karena membacakan abstrak dari penelitian lain. Abstrak penelitian ini berjudul implementasi aspek-aspek pendidikan politik dalam pemberdayaan politik masyarakat desa di Desa Cintaraket, Kecamatan Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang. Mini riset ini akan meneliti implementasi aspek-aspek pendidikan politik dalam pemberdayaan politik masyarakat desa di Desa Cintaraket, Kecamatan Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang. Tujuan mini riset ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana implementasi aspek-aspek pendidikan politik dalam pemberdayaan politik masyarakat desa di Desa Cintaraket, Kecamatan Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian dalam mini riset ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berupa kata-kata, tindakan, atau simbol dalam bentuk narasi, wawancara, observasi, atau dokumen untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang implementasi aspek-aspek politik dalam pemberdayaan politik masyarakat desa di Desa Cintaraket. Implementasi aspek-aspek pendidikan politik dalam pemberdayaan politik masyarakat desa sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat kemandirian masyarakat desa, meningkatkan kesetaraan sosial, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Implementasi aspek-aspek pendidikan politik dalam pemberdayaan politik masyarakat desa di Desa Cintaraket, Kecamatan Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang masih dalam kategori rendah. Alasan dan penyebabnya adalah dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Cintaraket. Selain itu juga disebabkan oleh tingkat ketertarikan yang rendah terhadap politik di desa tersebut, serta juga disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa politik adalah suatu hal yang buruk. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya implementasi aspek-aspek pendidikan politik di Desa Cintaraket. Kata kunci aspek implementasi pemberdayaan pendidikan politik. Saya kembalikan kepada Bapak Al-Muji. Riset ini adalah display data, verifikasi data. Berdasarkan aspek yang telah dilaksanakan, tidak ini bertanya siapa yang berdasarkan salam atau konsekuensi yang biasanya menjadi pertimbangan dalam memahami suatu hal ini. Verifikasi dan aspek-aspek dalam Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak. ini adalah implementasi aspek-aspek pendidikan politik bagi COVID-19 Apa yang melatar belakangi karena kalian dan membawa Kastamedan maksud memahaminya baik mengenai implementasi aspek pendidikan politik untuk memilih cerdas dan cermat. Kami itu implementasi aspek pendidikan politik dalam pemberdayaan dan membangun masyarakat desa di Desa Cintaraket, Kabupaten juga bekerja secara keseluruhan yang baik belum memiliki kesadaran dan pemahaman untuk melaksanakan
Ada yang bisa menjelaskan ya bagian bab 1 ini? Ada yang bisa membantu? Siapa namanya? Ada lagi yang menambahkan? Saya akan bertanya kepada Nadila Septiana Nikola. Mungkin Pak orang yang bawa duluan, Mas cuma 1. Ada lagi yang menambahkan? Fenomena apa yang kalian dapatkan di lapangan sehingga kalian mengangkat di masalah yang dari saudara yang disampaikan dari saudara saya sampaikan itu adalah mengenai manipulasi yang terjadi kemudian ada jenis yang kami ambil dalam penelitian ini yaitu bagi aspek yang mana aspek pertama ini aspek kognitif, aspek yang kedua aspek afektif, dan ketiga ini aspek psikomotorik yang dimana aspek kognitif di sini untuk mengajarkan atau memahami bagaimana para penduduk di kelurahan secara tersebut bisa memahami pendidikan politik bagi beberapa orang yang bagi pemilih. Kemudian aspek afektifnya apa yang yaitu saya lihat untuk masalah yang kalian kaji mengenai politik uang dan juga untuk politik memproses atau mengajar proses bagaimana ada bekerja sesuai dengan terciptanya kalian terimplementasinya pendidikan politik tersebut bagi di pemilih politik di bumi itu bagi pemilih pemula cerdas dan cermat tersebut. Kemudian di aspek yang psikomotorik yaitu mengacu pada berbicara terjadinya atau terbuatnya pendidikan politik dilakukan di kelurahan sekarang. Oke, terima kasih Bu Nurul yang sudah bertanya tentang bab 1. Saya ingin melanjutkan masalah bab 1-nya. Tadi dia menjawab bahwasanya Efektif. di lokasi kan Jelas ini di email ini ya, Nelva ya, sempat mengatakan bahwasanya itu adalah suatu hal desa yang mudah digagal. Kalian ketahui tentang money politik. Oke, mari kita ibaratkan ada dua desa dengan permasalahan yang sama. Identitas, kemudian apalagi yang disebut tadi. Apakah kalian akan kenapa kalian tetap memilih desa pertuseduan? Misal desa sebelahnya punya masalah yang sama. Apakah kalian melakukan observasi dulu atau kalian menentukan? Boleh? Baik, ini menjawab kepada Dewan Penguji berdasarkan pertanyaan tadi, mengapa kami jika ada dua desa yang memiliki masalah yang sama, kenapa kami lebih memilih desa Cintara Kecamatan Pertuseduan ini dibandingkan dengan desa sebelumnya? Di sini ada pertimbangan yang kami ambil. Yang pertama, sebelum kami menentukan lokasi ini, kami melakukan observasi awal terlebih dahulu. Dan itu ada di laporan kami cantumkan bahwasanya berdasarkan observasi awal kami menemukan permasalahan ini, dan setelah kami pertimbangkan bahwasanya di desa sebelahnya juga ada permasalahan yang sama tentang pemberdayaan masyarakat. Namun kami juga harus memikirkan nanti penelitian kami ini akan berjalan dengan lancar di desa ini atau di desa ini difasilitasi atau enggak dengan desa diterima atau enggak di situ. Nah, peluang kami untuk memilih di desa Cintarais ini lebih besar dibandingkan desa-desa yang lainnya yang memiliki permasalahan yang sama. Yang mana di desa Cintarais ini pertama kali di situ yang kami jumpai pertama kali adalah kepala desanya diterima. Bolehkah kami melakukan
jauh di situ atau tidak. Nah, dari situ kepala desa yang sangat menerima kami dengan baik dan tanggapan mereka terhadap kami dan juga judul penelitian yang akan kami lakukan nanti di sana diterima dengan baik dari kepala desanya. Sekian, saya kembalikan ke informasi. Ada satu kesalahan yang kalian lakukan. Itu mempengaruhi hasil penelitian kalian. Kalian memasukkan yang namanya observasi. Ada yang bisa jelasin observasi itu apa? Menurut pandangan kalian melakukan 3 triangulasi data: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ada yang bisa jelasin kenapa kalian menggunakan observasi? Sama. Observasi menurut pandangan kami adalah sebuah pengamatan yang dilakukan setelah dan juga sebelum melakukan penelitian. Observasi di awal mungkin tujuannya adalah untuk meneliti untuk mengetahui dasar-dasar sebelum kita melakukan penelitian. Sedangkan observasi ketika kondisi atau peristiwa sedang terjadi, kalian ingin meneliti apa? Aspek-aspek pendidikan politik dan pemberdayaan politik masyarakat desa. Dan kalian melakukan apa? Politik uang, politik identitas. Katakan saja kalian melakukan aspek-aspek pendidikan politik untuk mengatasi masalah tersebut. Oke? Tapi permasalahan politik uang dan politik identitas sudah terjadi. Benar atau salah? Bukan sedang terjadi. Maka yang kalian lakukan bukan observasi. Walaupun kalian datang ke sana, itu bukan observasi. Kalian melakukan penelitian tanpa observasi. Observasi adalah suatu hal yang sedang terjadi dan kalian lakukan, dan kalian melihat sendiri. Nah, jadi itu namanya observasi. Oke? Makanya ketika kalian cari di sini, itu nggak nemu. Kalian bingung sendiri. Apa masalahnya? Apa ininya? Ya, maka hati-hati, nanti di bab 3. Oke, itu bagian saya. Mohon dipertimbangkan kenapa kalian pilih itu. Makanya kalian memilih triangulasi data sebagai metode penelitian kalian. Oke, dari saya sedikit sarannya dari ibu dan bapak ibu lain. Sudah? Untuk bab 1. Oke, mungkin bakal ada pertanyaan untuk bab 1 lainnya di nanti. Untuk itu kita tutup ngobrol kepada ibu. Baik, terima kasih Pak. Di sini Ibu mau bertanya, yang di bagian kajian pustaka siapa? 1 orang. Siapa namanya? Tapi kan sesuai identifikasi masalah, pembahasan masalahnya. Identifikasi masalah pasti kan berhubungan langsung dengan masalah. Iksanul mengerjakan kajian pustaka bagian kerangka teori, penelitian yang relevan, sama kerangka berpikir. Cuma sendiri. untuk kajian teorinya itu dikerjakan oleh Sanul, untuk penelitian relevan oleh dia, dan juga kerangka berpikirnya dibantu oleh dengan Melva. Kayak seperti Boleh berdiri. masalah itu ada nomor 2 kan Sebelum bagaimana memahami kajian. ke Tapi di terdahulu kan ada teori, apa metode kajiannya, tentang aspek pendidikan politik. kalian menggunakan referensi, berapa referensi di kajian Banyak pustaka kayak di dua kerangka teori? pengertian ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Karena Karena lu tahu nggak referensi yang kami metode, gunakan itu latar belakang masalah itu menggunakan sebuah buku dan segala latar belakang masalah ini kalau nggak Menggunakan dibaca 10 buku dan juga 9 jurnal. Hasil dari 10 itu buku dan 9 jurnal hanya apa yang jadi masalahnya. Itu kalau segitiganya biasa normal. hanya 2 lembar. Kalau segitiga kembali berarti harus berdasarkan penelitian terlebih dahulu juga. Dan sini di latar belakang harusnya kalau daftar pustaka akan lebih banyak. Ini saya tengok cuma 1. Empat. Menggunakan 10 buku dan 9 jurnal hanya Tapi dengan di bagian daftar pustaka nggak ada. 5 lembar. So, di sini Ibu mau ngasih saran sama kalian. Sebelumnya saya kembali. Sebelum kalian menyerahkan file kalian ke kami, kalian perhatikan nggak banyak lembar yang kosong. Oh, saya kembali pada koordinator tadi. Ibu Mutia. Izin sebelumnya di file yang kami kirim bentuk soft copy itu tidak ada halaman kosong, sedangkan kami juga baru memeriksa setelah di fotokopinya itu banyak halaman kosong
kosong di dada sana. Itu ada fotokopi. 1 yang kami print berwarna dan 3 rangkapnya lagi itu di fotokopi, Bu. Diceknya kakak sebelum dikasih ke ibu. Baru semalam dicek. Baru semalam dicek dan kalian sekarang boleh jelaskan apa yang kalian masukkan di kajian pustaka di kerangka teori? Terima kasih. Yang kami temukan Suaranya. terima kasih Bu. Yang kami masukkan di dalam kajian teori adalah mengenai pemberdayaan desa sesuai dengan judul yang kami jadi Enggak, menurut yang ibu maksud teori apa yang kalian masukkan di kerangka teori? Berapa sutra? subsubnya itu ada 3 Bu. Ada 3. Jelaskan ketiganya. Ketiganya itu dibahas mengenai pemberdayaan politik. Ada yang bisa tadi? Isanul mengatakan yang dibahas di kerangka teori itu hanya pemberdayaan politik. Bukan hanya itu Bu, tapi termasuk terlebih dahulu. Termasuk salah satunya yang ibu minta ketiganya. Kamu mengerjakan kerangka teori loh. Berarti di sini ada unsur kontrol C, pastikan di sana gitu kan. Berarti nggak dibaca. Nggak bisa lagi. Kemudian di situ kami paparkan juga mengenai apa pengertian dari pendidikan politik itu. Apa yang kalian cantumkan pengertian pendidikan politik? Di mana pengertian pendidikan politik itu sendiri merupakan salah satu pendidikan untuk menyadarkan masyarakat apa maksud dari pendidikan politik ini, di mana seperti yang kita ketahui sekarang bukan banyak lagi masyarakat yang menganggap pendidikan politik itu adalah buruk. Nah, di mana tujuan kami di situ untuk ke desa tersebut adalah untuk menyadarkan masyarakat tidak selamanya politik itu buruk. Baik, terima kasih. Di sini juga ibu melihat kalian memasukkan bagian kerangka teori tentang aspek-aspek pendidikan politik. Boleh dijelaskan? Di mana seperti yang kita ketahui, aspek-aspek pendidikan politik itu ada 3. Mana yang pertama itu aspek kognitif ataupun yang disebut dengan pengetahuan, kemudian aspek afektif atau bisa dikatakan seperti biasanya itu seperti sikap ataupun pelaksanaannya, kemudian yang terakhir itu ada aspek psikomotor ataupun keterampilan dari masyarakat begitu. Oke, silakan. Baik, yang membantu mengerjakan penelitian yang relevan tadi siapa? Oke, Okta Putri. Kalian menggunakan penelitian yang relevan berapa? 3. Boleh dijelaskan salah satunya? Yang kami ambil salah satunya itu pemberdayaan masyarakat desa. Di sana dia lebih penelitian pertama itu membahas mengenai bukan hanya pemberdayaan politik saja, tapi ada pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politiknya. Namun penelitian yang kami lakukan ini hanya fokus pada pemberdayaan politik. Oke, tadi pemberdayaan yang bukan hanya berpihak masyarakat itu apa tadi? Ada yang pemberdayaan politik saja, namun ada juga yang pemberdayaan ekonomi. Jadi judul kalian kan implementasi aspek-aspek pendidikan politik dalam pemberdayaan politik. Nah, berarti dalam lingkup politik. Namun Okta membilang
tidak hanya untuk politik. Jadi apa dong yang mendasari kalian memilih penelitian ini terhadap judul kalian? Mengenai pemberdayaan masyarakat itu dengan pemberdayaan dan ada yang terpendek. Jadi untuk dua penelitian yang relevan lagi, apa alasannya kalian memilih? Sama juga ada membahas preferensinya apa? Karena tidak ada jurnal yang hanya terfokus pada penelitian politik saja, karena dia bercampur ada di bidang ekonominya, ada di bidang politiknya. Terima kasih. Seharusnya jika ini untuk semua ya, jika ditanya mengapa kalian mengambil penelitian yang relevan ini terhadap judul kalian, nah kalian boleh menjawab bahwasanya ketiga penelitian yang kalian ambil ini boleh dijadikan sebagai dasar kalian untuk melakukan penelitian kalian ini. Bukan berarti karena ini kalian bahas, karena di jurnal ini dibahas tentang ini, berarti itu alasan kalian mengambil. Namun menjadi dasar sebagai pedoman kalian untuk melakukan penelitian kalian ini. Oke? Silakan dulu. Satu lagi tentang kerangka berpikir. Di bagian kerangka berpikir siapa tadi? Melpa semua ya, di bab 1 melpa, di bab 2 melpa. Oh, dulu aja. Coba jelaskan bagaimana kerangka berpikir kalian. Pertama kami membahas apa itu pendidikan politik, terus setelah kami membahas apa pendidikan politik itu, terus kami mencakup apa itu aspek pendidikan politik bagi masyarakat itu. Setelah kami tahu apa aspeknya, kami langsung mengkaji bagaimana implementasi aspek pendidikan politik dalam pendidikan politik pemberdayaan masyarakat itu. Di sini yang kurangnya di kerangka berpikir ini, kalian lebih ke mind mappingnya kerangka teori, bukan dari kerangka berpikir penelitian kalian ini. Jadi untuk selanjutnya diperbaiki ya, untuk revisi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lona yang sudah bertanya tentang bab 2. Untuk Ibu Duri dan pertanyaan, silakan Pak Michel. Oke, baik. Relax. Tadi saya mengerjakan berdua. Tunjuk tangan, nggak usah kata-kata. Tunjuk tangan. Sama. Bertiga. Kalian mengerjakan sambil tidur gimana? Enggak, kenapa? Tengok. Apa makna masyarakat? Masyarakat apa masyarakat? Masyarakat atau masyarakat? Masyarakat. Kan? Kedua, keterampilan atau keterampilan? Keterampilan. Ini lagi. Civic knowledge. Kalau dia tidak ataupun bahasa Inggris ataupun huruf asing itu harus dia baik. Cetak miring. Ini semua nggak cetak miring. Ya kan? Kemudian, tengok. Pendapat siapa dari sini? Pendapat siapa? Di halaman 8, coba kasih laporan sama dia. Di halaman 8. Melihat bagaimana Lihat jelas. pemilihan pemilihan Halaman 8. Coba buka. Coba baca. Materi di atas perlu dijawab, dikembangkan secara kritis dari berbagai sudut pandang termasuk tempat wacana perspektif ini. Dari mana dapat? A. Definisikan. B. Bandingkan. Definisikan. Bangun. Siapa? Nama siapa? Atau kalian katakan?
Bisa kita memastikan, ya kan? Tapi dicantumkan siapa pendapat siapa. Karena pun di bab 4 kaitannya dengan kajian teori, ya kan? Kemudian tanda baca, perspektif. Pasal tanda baca menghubung. Banyak ini bang. Ini Dr. Eko, ada Yono, MSc. Dalam membuat kutipan, jangan dibuat gelap. Itu nggak bisa. Banyak sekali di sini. Nah ini lagi. Pendapat siapa juga ini? Nah, kalau kutipan langsung itu lebih dari 5 baris. Itu dia menjawab ke dalam dan kasih tanda spasi 1. Paham ya? Nanti kalau misalkan nanti di foto ini, karena ini akan saya serahkan lagi ke Bapak. Foto supaya jadi banyak isi panjang. Nah, di lebar saya tanya. Tadi kan sudah dijelaskan atau ditanya oleh Ibu Kona. Kenapa kalau mau dilihat cerita ke depan? Jadi itu semua. Apa perbedaan atau persamaan tulisan ini dengan cerita relevan dan tulisan kalian? Persamaan atau perbedaan tulisan kalian dalam tulisan relevan? Baik, terima kasih kepada Dewan Kunci. Adapun perbandingan berupa perbedaan dan juga persamaan penelitian relevan yang kami gunakan dan juga penelitian kami ini, yang pertama, persamaan dari tiga penelitian relevan itu adalah terkait dengan tema yang dibahas pada di situ, sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, sedangkan perbandingannya adalah hasil dari penelitian yang ditemukan pada penelitian sebelumnya dan penelitian ini. Dari ruang lingkupnya, di sini kami memfokuskan pada pemberdayaan politik masyarakat desa di Desa Cinta Rakyat. Sedangkan pada penelitian sebelumnya itu adalah ada yang pemberdayaan politik di bidang ekonominya dan juga lokasinya pasti berbeda. Nah, selain itu yang menjadi perbedaan dari penelitian ketiga penelitian relevan itu dengan penelitian sekarang itu terkait dari tahun penelitiannya. Pasti setiap tahun hasil yang diteliti berbeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang. Sekian, Pak. Mungkin itu aja. Tapi sedikit perbaikan tolong ini ya. Ini semua rubrik sebaik-baik. Dari kata, tulisan, titik kolom bisa. Ya kan? Oke, saya kembali. Oke, terima kasih. Udah dicatat? Cukup banyak ya, apalagi tulisan. Mungkin kalau kalian dapat juri lain mungkin nggak kayak gitu. Tapi Bang Misal udah dari semester 1 dia gitu. Tulisan yang dibahas. Jadi mungkin jadi foto atau di mana nanti biar dapat. Oke. Saya nanya. Permasalahan kalian tadi, saya ingatkan kembali. Permasalahan kalian tadi mengambil tentang politik identitas dan politik. Oke. Tugas kerangka teori adalah menyelesaikan masalah tersebut. Yang kalian buat benar, pengertian politiknya, terus aspek politik yang ketiganya, terus pakai pemberdayaan politik. Yang jadi masalah, kalian nggak meletakkan apa? Kerangka teori untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalian hanya ngebuat kerangka teori untuk general. Ada yang bisa jelasin? Atau saya kasih kuliah lagi tentang kerangka teori? Kalian udah semester 4, oke? Saya kayak kalau nggak salah saya juga jurinya. Pas kalian semester 1 dan 2, benar? Saya udah ingatkan. Saya kasih kuliah lagi di sini. Saya kasih tahu gimana cara buat kerangka teori. Bapak mungkin kasih tahu gimana cara buat kerangka teori. Kerangka teori itu bukan general. Banyak aspek pendidikan politik. Kalian udah bagus, kalian udah ngerti pendidikan politik. Bisa mengarah ke ekonomi. Itu diperbolehkan. Tapi kalian nggak menyelesaikan masalah yang ada. Oke, untuk pertanggungjawaban kalian bisa jelasin kerangka teori yang kalian pakai dari siapa? Kerangka teori ini pisaunya siapa yang jelasin? Buka, nggak masalah. Siapa yang jadi main ininya? Tapi nggak dibaca. Untuk apa kayak gini?
Kalian harus tahu dong. Kalau saya tanya, ada yang tahu hasilnya? Hasil penelitian ini, ada yang bisa jelasin? Coba. Nggak usah. Kalian tahu hasil penelitiannya, tapi kalian nggak tahu kerangka teorinya. Gimana bisa? Nggak bakal bisa. Saya jamin itu. Kalau kalian, saya jamin itu salah. Saya pastiin 100%. Karena penyelesaian masalah harus pakai kerangka teori. Siapapun itu. Kalian gunain Eko Handoyo, pengertian pendidikan politik. Saya akan bacakan. Pendidikan politik mampu melahirkan budaya politik yang sehat sehingga pada akhirnya berhasil mewujudkan masyarakat yang demokratis, yang bebas dari bias apapun. Politi yang terlihat tentu menjadi syarat utama menghasilkan masyarakat yang demokratis. Apakah itu jadi utamanya? Atau ada yang lain? Kalian bisa cari, kasih tahu saja. Mana teori utama? Ingat teori itu ada 3. Pertama teori utama, kedua teori untuk penyambung, ketiga teori terapan. Ada dikasih tahu. Teori utama itu tugasnya untuk alasan kalian memilih pisau utamanya. Oke, kalian bahas apa? Pendidikan politik dan politik identitas. Oke, kalian cari politik tentang itu, aspek politik untuk menyelesaikan ini. Kedua, untuk peristiwanya. Masalah apa yang terjadi di masyarakat. Ketiga, untuk penyelesaiannya, itulah politik. Itulah ini terapan namanya. Jadi kerangka teori ini saya sebenarnya, kalau kalian, saya mau, ini saya berhentikan, saya kasih nilai. Usah lanjut bab 3 dan bab 4. Kalian bagus ngerjain tulisannya, sistematikanya, isinya juga bagus di bab 3 dan bab 4. Kalau saya nggak baca di bab 2. Bab 3, bab 4 kalian itu di atas rata-rata menurut saya sendiri. Kalau saya nggak baca bab 2. Tapi kalau ketika saya baca bab 2, kemandirian, hak menentukan nasib, toleransi, pluralisme, rasional, jujur, adil, bullshit ini nggak ada isinya. Oke, sekarang sebagai pertanggungjawaban aja. Udah dicari? Mana teori utamanya? Dari siapa? Kalau kalian tahu aja ada ini, saya akan bebaskan ini. Tapi dengan nilai dari saya, nggak nilai 100 juga. Lagi dia nyari, ada yang tahu nggak berpikir kerangka teori itu apa? Saya udah jelasin tadi. Mohon diulangi. Kerangka teori itu apa? Jangan ramah, yang lain. Ramahnya udah ide. Kalian ngomong dikasih. Salah benar urusan saya. Kalian ngomong, saya kan kayak gitu lah. Mungkin kalian kenal saya. Kalian ngomong, saya kasih. Kalian berapa nilainya hari? Nilai semester 2. Berapa? 40,5 itu di riset di project. Saya mengapresiasi sekali atas muatan dan cantuman di bab. Ya udah, bahkan kamu apa nama? A atau B? Malki. Semester 1 semester 2. Jadi ibu ingin memperjelas lagi siapa yang buat, ternyata orang kakak nomor 12 sama Di apa? Bisa dulu. 18. Oh, Dan bisa. teman-temannya ada yang lebih. Dapat A dan B apa Malki? Bab 3 ada. Di semester 1 semester 2 Kak ngecek akak. Nah, C. oke baik, di sini Kenapa? silakan Nanya sama Bapak. Di sini yang saya lihat apa yang kalian buat di bagian abstrak Sekarang sama di jangan bagian lagi. laporannya dalam itu Biar nggak C lagi. Oke, Melva? ya enggak? A atau C? Iya ya. A. Nadia? A. Octavia? Hanya kalian. Kan tinggal dijawab. Saya nggak ngarang, memang suara saya kayak gini. Karena nomor 19 coba bisa jawab. Rangka speaker aja dah, selagi Rahma nyari. Oke, bis. Menurut saya langkah berpikir itu gambaran dari masalah. Gambaran. Dia harus menurut masalah dan cakup semua masalah. Saya tadi ada bilang ngomong gambar. Anda gambar. Jadi menurut Melva apa? Saya tambah. Oke. Jadi apa? Sudah Oke, terima kasih ya Kak nomor 19. Nah, jadi di sini ya. Saya baru ngomong. Abstrak sama Oke. laporan yang di dalamnya itu harus sinkron. Ya kan? Bisa. Jadi yang saya lihat di sini tidak ada kesamaan
AC ini rusak. Teorinya apa? Panggil tukang atau kita jago? Itu teorinya. Sekarang penyelesaiannya apa dalam aspek pendidikan politik, psikomotor, kognitif, yang ketiga itu dan kemudian politik. Itu apa? Itu harus ditambahin. Oke, itu dirubah. Kalau kalian memang nggak bisa. Yang kedua. Pendapat ahli. Ini kalian buat dari Kompas atau dari ahli langsung? Tentang penelitian relevan, tadi udah benar-benar jelas. Saya udah pastiin penelitian relevan kalian nggak bisa digunain. Ganti. Oke, ganti. Ada yang bisa ngejelasin kenapa harus diganti? Loh, Bu Roro udah ngomong 5. Sakit hati nih. Oke, baik. Yang mana? Di sini ya, saya ingin mempertegas kalau sidang enak ya. Gimana? Ya saudara-saudara Tidak boleh mencampur nggak boleh tidak boleh dalam pemberdayaan politik, ya. Oke, ada lagi? Kita nggak percaya diri. Udah benar. Benar Ada nggak? lagi? Tadi saya dengar Yang paling krusial, kenapa ini nggak bisa digunain? Mungkin. Ini kita nggak lagi di konsep dalam Oke, mungkin. ini namanya Ya, ini harus sidang. Jadi harus serius. Karena tidak Saya bukan secara rinci mengenai pemberdayaan politik masyarakat. mau pilih salah benar, ini punya kita harus kebanggaan. Oke? Nah, Bisa, jadi tapi kan masalahnya bukan ada rincian, ada oke? uangnya gitu. Masalahnya bukan tentang rinci atau nggak rinci. Ini banyak Itu kita membahas ini rinci. asumsi saja. Jadi untuk Mau dia bagian sedikit, ini, mau dia misalnya, banyak, dia bahas ya, atau tidak. misalnya. Lalu ada persamaan dan perbedaan. Salah Saya semua. sama Pak Misel. Ya, ini kita Ada nggak persamaannya? Ketika sama kalian boleh gunakan. Lalu ada nggak perbedaan dari kalian? Perbedaan itu ada 2. Ada 1. Kalian harus ada yang namanya kemajuan dari penelitian terdahulu. Misal beliau tidak membahas tentang masalah kalian yang 2 biji tadi, yang 2 hal tadi. Itulah kebaruan dari kami. Oke? Saya kasih saran aja. Saya nanya mungkin aja di bagian saya. Dan ketiga, fatal banget di kerangka berpikir fatal. Saya udah ngasih tahu ini berkali-kali. Bahkan di dulu juga saya jelasin sama kelompok depan, sama kayaknya saya kelompok kalian juga sama kelompok lainnya dan kontingnya juga saya udah jelasin gimana cara buat kerangka berpikir. Kerangka berpikir kalian ini salah nih, jelasin kenapa ini kerangka berpikir jadi seperti ini. Boleh dibaca, dilihat aspek pendidikan politik kenapa di sini, pemberdayaan politik kenapa di sini, pemberdayaan. Google gitu kan. Nah, apalagi mengenai implementasi aspek-aspek pendidikan pada politik judulnya di atas, baru di bawahnya itu adalah pemberdayaan politik, baru Yang di bawah, yang di tengah apa? yang di setelah judul, baru dia masuk ke Kalian mengambil pemberdayaan fokus politik. Bukan, setelah judul, di bawah judul apa? Desanya Pak, fokus lokasi penelitian. Desanya. Kiri kanannya ada. Oke. Jadi Lalu kenapa di bagian dia bawah termasuk ya? dibuat 313 satu itu nggak sini. dimuat secara rinci. Satu aja Pak. D Setelah Satu, judul, desa, semuanya langsung bawahnya. bagian Apa? batasan Pemberdayaan politik masyarakat desa. bukan. Pemberdayaan Ya. politik masyarakat desa. Seharusnya Yakin? Setuju? Ada yang nggak setuju? dan buat definisi Nah, lokasi. Kalian nggak cerita gimana cara Dan ngerjain? dia itu siapa? Itu harusnya. Berdua lah ada. Nanti kan punya ego masing-masing nih. Ego kalian ini udah besar. Nggak ada di Umur berapa? kelurahan, 20. kecamatan, dan Bengawat. 20 aja. Kalian udah gede, udah 20. Pasti punya ego masing-masing. Berbatasan dengan ini. Kayak pacar kalian jalan jadi ini. Kalian nggak terima. Aku yakinnya ini, aku yakinnya ini. Kalian pasti punya jawaban Bisa kayak sendiri. gini. Siapa yang buat ini? Jangan takut salah. Ini Menurut siapa ini? Apa nggak ada kelompoknya? Rohica. ini? Gimana menurut Rohica? Bertukar pikiran. Menurut saya Pak, setelah tadi setelah tadi Kalian berkontribusi desa semua nggak? itu seharusnya kami mencantumkan Apa nggak ada yang masalah yang ada di situ. Bentar, judulnya sama di atas. Diskusi gitu. Oke. Bawahnya Nama nama desa sama berarti. ada nggak? Jujur. Selanjutnya kemudian permasalahan yang Jujur. Ini di bawahnya. Iya, Oke, Pak. apa? Ada permasalahan yang akan kami lihat di dalam desa tersebut Pak. Terus Selanjutnya Coba silakan kami kasih alasannya kak. kaitkan dengan aspek-aspek pendidikan yang tiga ini Pak. itu di mana katanya? Di bawah permasalahan. Iya Pak. Jadi 3 apa ya? Bikin. Jadi 3. Iya. Oke. Kemudian yang terakhir itu Oh, 5 ya. Oke, boleh. yang terakhir itu yang paling bawah itu mencakup yang dari semua tersambung ke yang bawah ini, yaitu mengenai solusi yang akan kami berikan. Solusi. Oke. Ada
Setuju? Bang setuju? Atau yang lain lebih setuju? Saya mau ngertain lagi mungkin. Yang setuju sama apa tunjuk tangan? Contoh Satu, ya. saya hitung sampai 5. 2, nggak ada penilai syukur. 3, Contoh. Tapi 4. tidak harus dicontoh Kalau sendiri, nggak ngasih ya. tunjuk tangan di keduanya, saya tandai. 5. Oke. Oke, untuk bagian Dis, subjek setuju penelitian, mana? untuk subjek penelitian, ayo Pak, silakan. Dis aja. Yang setuju sama lo pecah. Semuanya. Oke. Dua-duanya salah. Udah. Tapi ada kemajuan. Penelitian. Camkan ini baik-baik dalam otak. Oke. Jangan Cara diskusi ya. membuat kerangka berpikir. Oke. Di atas letak permasalahan ataupun judul. Coba saja dulu. Bukan karena penelitian politik, judul atau masalah. Itu di paling atas. Oke. Tempat itu nggak usah. Kalian lihat di kisi-kisi penelitian kalian. Oke, terima kasih. Di sini Kisi-kisi saya lihat penelitian. ya. Ini nggak Nomor ada 21. dari pandangan ahlinya di sini. Di bawahnya itu letak yang namanya variabel. Implementasi pemberdayaan politik masyarakat desa. Variabel dalam kualitatif ada berapa? Ini ya, yang saudara-saudara, ini asumsi. Ini namanya. Gimana nih cara mendefinisikan instrumen penelitian tapi nggak tahu yang namanya berapa maksimal? Berapa maksimal variabel? Kuanti boleh 3, kualitatif hanya 1. Jadi tadi dulu ngomong apa? Oke. Saya nggak mau ini ujian mau apa sih? Yang penting ini jangan salah. Oke. Pertanggungjawaban kalian harus ditanyakan. Variabel itu cuma 1 kualitatif. Kalian udah benar 1. Lalu letak indikatornya. Indikator itu apa yang ingin kalian cari? Misal kita mau nyari orang nonton TV, indikatornya apa? Duduk di depan TV. Yang menjelaskan apa yang ingin kalian cari. Itu indikator. Kemenangan sepak bola. Apa indikatornya? Apa indikator kemenangan sepak bola? Gimana kita bisa menang dalam sepak bola? Apa yang harus dilalui? Saya tanya, kalau kita mau menang dalam bola atau dalam apapun, apa yang harus kita lakuin? Hah? Apa? Berlatih? No. Apa yang harus kita lakuin? No. No. Golin ke gawang lawan. Kalau kita golin bisa menang? Bisa. Enggak, kalau kita nggak golin bisa kita menang. Lanjut. Sekarang kalian mau cari yang namanya Oke, terima kasih. pengetahuan demokrasi dan hak-hak. Ingat, deskriptor itu harus kalian tahu dulu. Itu untuk menjelaskan. Ini yang ingin kalian cari, namanya deskriptor. Penjelasan dan indikator. Tapi kalian harus tahu dulu deskriptornya. Jangan berurut variabel, indikator, deskriptor, instrumen penelitian. Jangan berurut. Saya variabel dulu kalian tentukan. Kalian udah tahu yang namanya deskriptor. Oke, deskriptor itu apa yang ingin kalian cari? Kalian ingin cari pengetahuan demokrasi dan hak warga negara dalam pemberdayaan politik masyarakat desa. Oke, indikatornya apa? Untuk menjelaskan si ini. Kalian harus tahu aspek pendidikan politiknya. Karena kalian ingin mencari pemberdayaan politiknya. Sudah diobservasi. Kalian bagaimana bisa mencari ini? Tapi kalian nggak tahu konsepnya. Sudah. Itu mohon dipahami instrumen penelitian, lembaga wawancara, lembaga observasi, lembaga dokumentasi. Lembar dokumentasi namanya panduan dokumentasi, bukan lembar dokumentasi. Oke. Kita harus betul-betul memahami dan mengetahui siapa Itu. orang-orang yang dituju. Saya lanjut. Tadi udah judul masalah. Di kedua, yaitu variabelnya letak di tengah. Atau kalau memang variabelnya kalian kuanti ada 1, 2, 3, x, y dan z terserah kalian. Tapi ini namanya satu variabel ada di tengah. Yang kedua, di bawah itu kalian letak namanya deskriptornya. Variabel dan 1, 2, 3 di bawah hasil. Kalian tahu nggak apa Dan itu variabel? itu namanya kerangka berpikir. Tahu variabel? Oke. Tahu nggak ini? Jadi jangan bingung. Ada yang bisa jawab? Ada, udah, nanti penelitian. Sebelum kesini, Tahu lah. ini sebelum Oke, tulis, seperti sebelum itu. dibuat, ini contohnya dari Nilai mana? kalian Di- sekarang masih ya. Apakah ada Saya sensitif mohon juga, di sensitif bab 3 juga? di bab 4 kalian Atau benar-benar gimana? harus bisa jawab. Ini untuk nilai kalian. Atau revisi kalian terlalu banyak. Ini siapa yang buat bagian variabel Oke. indikator? Oke. Yang 3 Suaranya mana? 3 Oke. 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 Ayo, Saya lagi bab 3.
lanjut. Selain ini bisa nggak yang lain? Ada yang bisa jelasin metode penelitian kalian apa? Kalian menggunakan metode apa? Sorry, yang tadi bab 3. Tadi yang belum. Bentar, saya tanya ya. Yang tadi bab 1 ikut tangan. Ada yang tahu variabel itu Bab apa? Melva sama Rama. Ya. Ada yang Bab tahu? 2. Oke. Iksan sama Jadi Octavia. intinya, Oke. Bab saudara-saudari, 3. Dis. ini kan kita kan Rama, mengenai fokus penelitian Najila sama dan konsep Rosita. kualifikasi penelitian. Oke, dari tempat ini. Ya kan? Metode penelitian. Ada yang bisa Ada jelasin? variabel sama indikator. Tadi yang banyak tunjuk tangan. Tunjuk tangan aja. Variabel itu kan bukan nama judulnya Oke, Dis. sayang ya. Silakan. Bukan nama judulnya, bukan. Variabel itu adalah apa yang mau kita Apa? metode penelitian yaitu ini apa sih dulu coba kualitatif implementasi. Apa itu deskriptif kualitatif? Nah, jadi variabel itu bukan semua yang dibawa, bukan. Iya, ada segalanya, terus kami rempong, baru pemilih cerdasnya itu variabel namanya ya. Jadi jangan semua dimasukkan. Nanti kan bingung, jadi juga bingung ya kan? Nah, lalu untuk indikator, nah apa tuh indikatornya? Tujuan itu seperti apa? Saya dengar kayaknya itu observasi lah dari Ini dia. bukan aspek kognitif, pentol ini. Bener. Ini bukan ini. Nah, bukan bagian ini dia. Jadi ya. observasi dan Seperti itu. deskriptif kualitatif sama dong? Beda. Bukan seperti itu. Terus kenapa dijawab sama? Lalu Oke, dilanjut. indikator juga. Metodenya deskriptif kualitatif. Ini berantakan Terus, sekali ini. lanjutannya? Saya rasa ini nggak sungguh-sungguh kerjanya kan? Ini nggak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kok berantakan ini. Hmm? Bedakan instrumen dan teknik pengumpulan data. Ini dulu, ini sungguh-sungguh kok kerjanya. Sungguh. Tapi kenapa kayak Jadi instrumennya wawancara, ya kan? Oke lah, Observasi kalau dan kita nggak ngerti variabel, tapi dokumentasi. Itu instrumen. berantakan kan? Kan? Itu kan aku tanya saya. No. Oke, next bagian instrumen penelitian. Udah bolak-balik saya bahas tadi. Makanya saya Wawancara, udah di awal. observasi, ini alat. Lanjut Dapat Bu. Firdaus. Nanti mungkin ada yang mau menambahin. Nah, itu juga mengenai wawancara, observasi, Apalagi dalam dokumentasi. ketiga. Pakai mana nih saya ngerti lagi kemudian ini salah berantakan, biru-biru apa sekalian gitu kayak apa ya kan? Kayak sedih aja rasanya ya kan? Kayak nggak asal-asalan gitu gitu loh. Terus kisi-kisi penelitian. Ada apa-apa, istiusan. Kisi-kisi penelitian. Tahu nggak apa kisi-kisi penelitian? Kisi-kisi tahu nggak? Oke, Coba. ada yang mau bantu? Katakan. Abang semua. Ada yang mau bantu tadi kalau nggak salah Rahma, Ya. Dis, Novita sama Nadila. Nadila boleh? Percaya diri. Apa yang kamu lakukan mungkin paling Oke, sedikit yang Mbak bilang. Sardi dengan kakak tadi sama. Ini semua cek. Kakak ini yang tujuh. Itu dulu. Oke, nah meneruskan. Ingat ya dek, ya saudara-saudari. Fenomena yang ingin kalian lihat. Variabelnya, udah tahu variabel itu apa maknanya kan? Jangan ulangi lagi variabel itu ya. Kan tinggal dijawab, bukan Kemudian Pak. juga indikator, pengalaman, mengikuti soal. Terus juga bagian ininya. Kan gampang display. Nah, usahakan untuk bagian Oke, diulang. tadi variabel ini dikasih garis. Ya. Lanjut. Nah ini bisanya seperti ini, Lanjut, saya jawab. tengok di sini. Nah, pikir gini nih. Nah, pada bagian sebelumnya kayak gitu. Oke. Kalian apa? Bagian tiga, Ikuti saya, tiga, kalian tiga, apa? empat, kumpulan data. Dua. Yang saya bilang tadi Kalian apa? mengenai teknik Dua. data, Kalian apa? observasi, Dua. interview, Dua, tiga wawancara tadi komunikasi. Jadi, kalau boleh saya tahu, apa yang kalian ketahui ya makna dari display data? Terus.
Ada yang lagi? Udah. Melva dan Lovica dan Rahma tadi. Lovica tadi. Apa yang kalian gunain di bab 3? Isinya apa? Oke. Good. Nah, Jadi bab 3. jadi Kenapa? Bingung. apa yang dimuat tadi seharusnya sama kayak Gak apa-apa. sebelumnya. Jawab. Untuk kan teori Mau yang sama, itu. mau beda. Jadi enggak Jawab aja. masuk kelompok ini dia. Betul. Ya kan? Soalnya asumsi. Verifikasi data. No, dalam kata-katanya. Ayo Dewi tahu apa sih verifikasi data? Pelan-pelan. Kakak sebelahnya? Pak. Jangan nangis lagi semalam kayak ada. Saya pernah nangis juga kayak Mas Prezan. Siapa itu? Tuh. Ada nggak? Bukan. Coba. Metode penelitiannya apa? Oke. Teknik pengumpulan datanya apa? Observasi, wawancara, Belum. satu lagi, wawancara, observasi dan Oke, terima kasih. Dan? Jadi dokumentasi. di Oke, sini ya, apa tadi? saya informasikan Wawancara, apakah yang kamu ambil observasi dan dan ternyata oke, masih instrumen pengumpulan datanya. 50-50, ya kan? Nah, jadi apa yang kita buat dalam sini seharusnya kalau di bab 5 paling mudah ya kan ya. Tapi sudah disambungkan ya kan ya. Nah, Lama selesai kan? untuk kesalahan-kesalahan itu bisa kita bahas di beri berdasarkan kesalahan ya kan ya. tadi Tapi ini saja yang menjelaskan kembali kalau metode mau penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan itu deskriptif kualitatif. Dimana juga Apa yang deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis pembahasan permasalahan ataupun fenomena yang diangkat dalam sebuah permasalahan dengan cara mendeskripsikannya atau menjelaskannya dalam bentuk narasi dan juga argumentasi. Nah, di sini dalam deskriptif kualitatif pasti ada namanya instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah berupa alat. Alat yang kami gunakan di sini adalah yang pertama pertanyaan wawancara. Ini nanti itu dalam penelitian kami gunakan untuk mendapatkan data dari subjek penelitian kami. Nah, selanjutnya instrumen yang kedua itu berupa jurnal dan buku yang kami jadikan sebagai alat referensi kami dalam membahas kajian teori dan juga dihubungkan di pembahasan nantinya. Yang ketiga itu adalah alat dalam mendokumentasikan dalam proses penelitiannya. Alat yang digunakan itu berupa kamera dan juga perekam suara maupun video. Nah, setelah itu dalam metode penelitian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya baru ditulis tadi. Baru untuk teknik analisis datanya itu ada yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data ini adalah berupa data Tadi apa? reduksi. Bukan, sebelum itu. Reduksi itu termasuk apa? Reduksi itu termasuk ke teknik analisis. Ya. Teknik analisis data ada 3. Yang pertama reduksi data. Reduksi data ini adalah berupa Lanjut aja apa aja? Bisa dijelasin? yang teknik analisis data ada reduksi data, yang kedua ada display data, dan yang ketiga ada verifikasi data. Dan di metode penelitian ada visi-visi instrumen penelitian dan juga termasuk di situ ada variabel dan juga indikator yang sekian. Tadi teknik pengumpulan datanya? Observasi, dokumentasi, dan Donsi. dokumentasi. Teknik pengumpulan data itu ada observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Oke. Instrumen pengumpulan datanya? Instrumen pengumpulan data itu ada alatnya berupa yang pertama jurnal dan buku yang dijadikan kajian teori, dan yang kedua adalah pertanyaan wawancara yang ditanyakan kepada subjek penelitiannya, dan yang ketiga adalah alat untuk mendokumentasikan dalam penelitian. Kita berikan tentang buat kalian semua. Ya, kalau kalian berani menjawab, saatnya saya marahi. Oke. ya kayak misalnya yang tadi juga Kalian tadi udah menjawab semua. Kalian benar menggunakan teknik metode kalian, deskriptif, kualitatif, tadi udah dijelasin. Kurangnya, deskriptif kualitatif itu digunakan untuk mengatasi yang namanya peristiwa yang bukan angka, tapi peristiwa menyangkut karakter orang, menyangkut hati orang. Kan nggak bisa hati dia itu sama angka. Kan bisa perasaan orang ya angka misal. Terus 90 ini kayak berarti
Pak Samanti? Nggak ada. Itu di drama-drama, di ini mungkin kayak gitu. Tapi di asli nggak ada. Itu namanya deskriptif untuk mencapai peristiwa yang tidak bisa didokumentasikan. Oke? Lalu teknik pengumpulan data kalian, ingat, bedakan teknik dan instrumen kalian. Teknik kalian benar-benar wawancara, cuma observasi saya udah jelasin, nggak boleh dipakai karena nggak bisa, dan dokumentasi. Teknik instrumen pengumpulan data itu alat dari teknik pengumpulan data. Kalau wawancara namanya panduan atau lembar wawancara. Udah, itu namanya teknik. Yang kedua, kalau observasi kalian namanya menggunakan lembar observasi. Udah. Yang ketiga, isinya lembar observasi itu bisa pertanyaan, bisa pernyataan. Oke lah, saya ada contoh nanti mungkin saya kasih. Yang ketiga itu dokumentasi, namanya panduan dokumentasi. Panduan dokumentasi itu, ya mungkin saya yakin 100% salah. Panduan dokumentasi isinya apa? Ini pertanyaan dari saya kasih nilai khusus. Panduan dokumentasi isinya apa? Kalian ambil nih, buat lembar dokumentasi sama lah itu, tapi namanya panduan dokumentasi. Isinya apa? Oke. Di panduan dokumentasi itu ada panduan dokumentasi untuk lokasi penelitiannya, lokasi penelitian, dan juga ada panduan dokumentasi untuk orang yang diteliti atau makalah. Panduan dokumentasi untuk mendokumentasikan hasil wawancara. Bentar, dokumentasi ini apa nih? Artinya apa? Pengambilan bukti ataupun bukti kayak foto. Iya. Oke, ada lagi? Selain itu dokumentasi juga mungkin bisa diartikan kita mengambil data dari buku, itu disebut dengan dokumentasi. Oke. Duduk. Apa isi panduan dokumentasi? Juga bagaimana riset yang kami lakukan di sana juga seperti foto, video. Foto, video. Juga dokumentasi misalnya dari data-data yang dari kami riset itu. Data-data yang kalian ambil? Iya. Oke, Isan. Nah, senyum gitu. Data aku gitu. Oke. Tuh. Iya, panduan dokumentasi apa? Panduan dokumentasi adalah sebuah teknik untuk mengambil sebuah data yang kita gunakan, seperti yang kita ambil datanya itu dari berupa buku ataupun dari lapangan, seperti mengambil bukti bahwa orang yang kita wawancara ini. Berarti kalian ngambil buku di desa. Pak, ada buku nggak? Enggak Pak, Maksudnya buku ini lagi? enggak Pak, maksudnya gini, data yang kami gunakan kalau kami ambil dari apa kami ambil apanya Pak. Kemudian kalau dari desa contohnya orang yang kami wawancarai begitu kami ambil fotonya sebagai bukti. Foto. Seperti yang teman-teman bilang tadi, bukti yang kami cantumkan misalnya seperti bukti foto ataupun tempat yang kami riset dan selanjutnya data-data yang kami gunakan. Oke. Data-data yang kalian gunakan atau data-data yang ingin kami ambil? Yang kami perlukan Pak. Oke. Oke, boleh duduk. Elva? Oke, udah sehat. Lanjut. Panduan dokumentasi itu Pak, seperti kami telah melakukan penelitian seperti foto dan video Pak. Oke. Boleh. Jadilah. Seperti foto dan video yang mengiris Oke. Jadilah. Otavia. Panduan dokumentasi itu berisi apa yang ingin kami lakukan di sana, apa yang kami lakukan di sana, kita mulai dari kami observasi tempat, kemudian kami Dari foto-fotoin gitu. ya fotonya dan hasilnya, kemudian dokumentasi kepada masyarakat hasil video dan rekaman visual. Oke. Pertanyaan lanjutan. Mana yang ingin kalian pakai? Foto atau data yang ingin kalian ambil? Rama, foto atau data yang ingin kalian ambil? Oke, Dis. Foto, oke. Di sana data yang ingin kalian ambil. Logika? Isinya itu data atau data yang kalian ambil atau foto? Data.
Data. Data. Jawabannya data yang ingin kalian ambil. Bukan foto. Foto itu memang dokumentasi, tapi bukan panduan dokumentasi. Tapi itu adalah sebagai lampiran kalian bahwa telah melaksanakan itu di lampiran, bukan di panduan dokumentasi. Misal pendidikan komunikasi, kalian ingin implementasi aspek pendidikan politik dalam pemberdayaan politik masyarakat, desa di Cinta Rakyat. Misal surat mereka ada pelaksanaan yang namanya pendidikan politik di sana. Di sana ada suratnya enggak? Itu namanya panduan dokumentasi. Yang kedua, misal kalian implementasi aspek pendidikan politik, mereka ada ini enggak? Ada yang namanya undang-undang enggak untuk pemberlakuan itu atau ini desa sendiri? Kalian fotokan itu namanya panduan dokumentasi. Panduan untuk yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dokumentasi itu berkas, ya kan? Kita ngomong dokumentasi pasti fokusnya berkas. Makanya panduan berkas yang ingin kalian ambil untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ada lagi, utangan dong. Ya, pelan-pelan dulu, bingung nih. Oke, nomor 3. Terakhir. Jadi bab 4 ini jadi saya nggak kelihatan nih apa sih yang dibahas di sini, indikatornya nggak kelihatan, ya kan? Kalau kalian Ada yang apa isi penelitian? Atau gimana kalian cara buatnya? Nah, untuk deskripsi dan Atau apa yang kalian tahu tentang isi penelitian? Misal, bahwasannya memang itu Baik Pak, terima kasih. Kalau yang saya tahu visi-visi dari apa itu contohnya kayak daftar wawancara yang ingin kita wawancara itu pada orang-orang masyarakat. orang-orang yang ingin kita wawancara. Daftar apa ya Pak? Daftar pertanyaan kita Daftar pertanyaannya. Oke, boleh 50%. Itu udah 50% benar. Tinggal ditambahin. Boleh tambah lagi? Bisa? Itu 50% benar. Daftar pertanyaan yang kalian buat. Misal pertanyaan ada 10, kalian buat 5. Seperti itu kan? Oke, itu 50% benar. Oke, Rama, boleh tulisan. Benar yang dikatakan bahwasanya kisi-kisi instrumen penelitian itu adalah berupa daftar pertanyaan. Namun di sini yang dicantumkan di kisi-kisi instrumen bukanlah daftar pertanyaannya, akan tetapi sebuah rangkuman atau kisi-kisi yang menyangkut dari daftar pertanyaan yang dilampirkan di lembar observasi, lembar wawancara. Misalnya yang kami ambil di pertanyaan yang pertama mengenai aspek kognitif, bukan berarti kita bawa apa yang dikatakan tentang demokrasi misalnya, itu bukan itu yang dicantumkan di kisi-kisi instrumen, tetapi kisi-kisi instrumen penelitian ini adalah inti dari pertanyaan itu, Pak. Oke. Setuju semua? Variabel itu satu hal yang mempengaruhi penelitian kalian. Jadi variabel indikator indikator instrumen penelitian kalian udah benar, cuma soalnya gambar observasi. Oke. Teknik analisis data. Kalian menggunakan teknik analisis data apa? Berdiri dong. Berdiri dong. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh saudari Freddy pada tahun 2023 verifikasi data. dalam skripsinya di Ada yang mau menilai dia? Dia. Iya, dijelaskan metode yang digunakan apa, Data yang pertama misalnya cuma perbedaan sebenarnya kali saya juga lihat masalahnya hasilnya juga Teknik analisis data ini. Padahal banyak teknik analisis data dalam kualitatif. Yang biasa dipakai 3. Saya lupa tapi yang biasa 3. Tapi kecuali reduksi data, pengajian data dan verifikasi ada lain. Saya tanya kenapa kalian menggunakan ini? Sama. Ini mulai dari yang reduksi data, distri data, sampai verifikasi data itu dikarenakan selain dari anjuran dari Pak Hakim, itu kami memiliki alasan tersendiri bahwasanya kan di sini kami meneliti tentang pemberdayaan masyarakat agar lebih efektifkan dalam penelitian kami, maka yang pertama itu kan kami harus memprediksi datanya dan juga display datanya. Setelah itu dari verifikasi. Jadi alasannya yang pertama itu anjuran, yang kedua itu karena kami menganggap bahwasanya teknik analisis ini adalah teknik yang kami pahami dan juga teknik yang cukup efektif dalam penelitian ini. Yang itu dicantumkan di reduksi data. Selanjutnya itu di tahap yang kedua di display data, itu adalah ibaratnya dari penyaringan data dari data
dibuatkan dalam bentuk tabel dan juga misalnya di sini dari ini aspeknya dan juga ini dari display datanya, dan itu kami mendapatkan info bahwasanya itu tidak boleh lebih tidak terlalu boleh lebih banyak dari verifikasi data dari reduksi data yang dicantumkan, akan tetapi lebih sedikit dibandingkan dari reduksi data. Di datanya kita menggunakan kelas ini untuk meriset. Ruangan ini berada di ibaratkan aja di 3617. Oke, kita memiliki 4 lampu dan dimiliki 2 kelompok untuk melaksanakan mini riset di sini. Display datanya apa? Referensi yang tercantum di pembahasan namun tidak masuk ke dalam daftar. Ayo. Mohon maaf Pak sebelumnya kalau salah. Menurut saya sendiri, kalau misalnya itu diibaratkannya ini 3617 dan dibagi menjadi 4, kelompok 1 sama kelompok 4, mungkin di display reduksi atau display datanya itu adalah rangkumannya dari tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setelah itu ada yang di kalian mau lebih mudah, kalian bisa menggunakan Mendeley. Jadi ketika kalian masukkan ke Mendeley, file yang kalian kutip itu tidak mungkin itu Pak kalau di display disederhanakan, sedangkan kan tadi kalau direduksi dia udah spesifik, ada lampunya, ada ininya. Oke. Jadi makanya saya tanya, ini di display data kalian benar tapi reduksi data kalian salah. Oke, display data itu bukan memangkas. Bukan memangkas. Kalimat memangkas ini bukan dipotong yang hal yang tidak perlu dan hal yang perlu bukan, tapi menampilkan yang ingin yang dibutuhkan. Misal bentuknya bulat, titik atau 1, 2, 3, 4. Kita punya 4 lampu, itu titik sekian 1 bukan 1. Kita punya 4 kelompok, 2. Ini digunakan untuk meriset 3. Itu namanya display data. Oke. Yang kalian nyatakan benar. Saya cukup senang di sini ada bisa jawab. Tapi sekali lagi kalian masih banyak salah 1 dan 2. Sekarang tinggal di bab 4, kita lihat seberapa buruknya kalian untuk di bab 4 karena saya udah baca cukup. Ini enam jawaban, jadi demikian dari saya. Untuk Bapak Ibu ada pertanyaan untuk bab 3? Jadi Ibu dulu, Pak Bisa? Oke, terima kasih. Selanjutnya Pelatih. Kata mengantar berapa kali bergeser pelatih? Semua. Ini cuma 3. Kata. Nah, pertanyaannya pertama. Ini data isi otomatis ini. Apa hasil penelitian yang diperoleh dari bab 4? Apa hasil penelitian yang diperoleh dari bab 4? Gak usah ada jawabnya. Kemudian paragraf itu selalu Baik Pak, terima kasih berdasarkan yang kami cantumkan di laporan bahwa hasil penelitian yang kami dapat dari desa adalah masyarakat itu masih aspek-aspek belum memahami apa maksud dari terus kayaknya kalau politik itu seperti mereka masih menerima uang ketika ada pemilihan umum begitu Pak. Oke, Dan kemudian mereka memilih salah satu kata-kata itu kata-kata ketika ada pemilu, contohnya ketika ada pemilihan presiden dan wakil presiden, mereka melihat itu berdasarkan dari identitasnya, agamanya apa dan lain sebagainya. semua kalau kayak ada lebih baik Sifatnya dicantumkan sama, tapi kebanyakan begitu Pak. kemudian banyak typonya. Itu masalah apa sih? Kalau kalian mau buka sampai dari 1 dari Google Docs nanti ada itu. Itu masalah atau hasil penelitian? Terus kalau kata Latin Bukan itu dilakukan masalah. diiringin. Terus ini kalau nggak ada bahasa Inggris ya, manipulasi. Yang saya tadi ini Oh, yang kamu pahami begitu. Yang lain? Yang lain? Yang lain, yang lain. Masih pembatasan tadi ya. Hasil penelitian. Apa yang semua? kalian peroleh dari bab 4? Hasil penelitian itu apa? Acu. Semua yang kerjai katanya. Masa hasil penelitian tak tahu? Oh iya, itu kan. Soalnya masuk yang apa yang kalian lihat harusnya kan di kalian dari yang kasih nama yang implementasi apa kalian cuma menjelaskan aspek-aspeknya saja terus ini kita nggak berpikir itu nggak ada implementasinya apa cuma aspek-aspeknya saja kemudian menjadi penelitian
dari pendidikannya yang banyak kan ya kalau bicara ningrat, Neo, Reswell, tapi masuk ke Pustaka, Sugiono. Oke, yang lain. Kalau kalian buat tulis laporan yang rapi, enak ya di di mata kalian ini enak ya. Dan Hasil penelitian dari yang peroleh dari Bang Neva. Hasil penelitian dari Bapak yang pertama kami lihat di desa itu bahwa rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang politik. Nah, di mana masyarakat juga di sana kurang berpartisipasi terhadap rendahnya partisipasi masyarakat tentang politik di sana, karena mereka hanya menganggap politik itu buruk dan mereka hanya mengikuti alur saja gitu. Jadi apapun yang ada di desa itu tidak mereka ikuti seperti itu. Rendahnya tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang politik. Terima kasih. Itu kan cantumkan di latar belakang masalah. Hasil penelitian ini, Dek. Agak jauh. Orang tahe. yang daftar respon Hasil penelitian berdasarkan dari pertama deskripsi hasil penelitian apa, di mana, udah, baru deskripsi data hasil penelitiannya, ya kan? Itu nggak sih? Ini masalah dijelaskan. Oke lah. Atau siapa yang ngerjain sebenarnya? Faktanya sepele, tapi merembet kemana gitu? Apa sebenarnya dia? Dijawabnya masalah. Coba. Nah, kedua, ya kan? Mengapa hasilnya seperti ini? Semua. Ada reduksi data, ada display data, ada verifikasi data. Mengapa hasilnya seperti ini? Ya. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Di pembahasan penelitian itu ada yang berdasarkan itu harus dijelaskan karena tadi awalnya memang tidak membuat karya verifikasi kemudian ada prediksi. Namun setelah diselesaikan oleh Bapak itu harus dicari. Kalian buat awalnya Pak? Langsung ke aspek politik pendidikan pemberdayaan pendidikan politik pada pemberdayaan desa langsung ke intinya. Tapi di revisi bahwasanya harus dibuat dulu, dijelaskan dulu data penelitian kita. Baru nanti di bagian kedua itu dibahas hasil penelitian dan itulah dibahas mengenai aspek yang ketiga itu Pak. Baru dikaitkan sama hasil penelitian deskripsi data penelitian yang diawali. Bagaimana kamu ataupun kalian mendapatkan hasil seperti ini? Jelas pertanyaannya. Bagaimana kalian mendapatkan hasil penelitian seperti ini? Bagaimana? Coba. Pertanyaannya tadi bagaimana kami mendapatkan hasilnya seperti itu? Kalau menurut pendapat saya pribadi Pak, hasilnya seperti itu karena berdasarkan dari fakta yang ada di lapangan. Yang diinovasi penelitian kami yaitu di desa Pintar Rakyat, Kecamatan Kalisetuan, Kabupaten Desa. Iya kalau beda cuma bentuknya. Kenapa ada hasil wawancaranya? Kenapa bentuknya seperti ini? Baru digeser dikit nih pertanyaan. Baru digeser dikit. Bingung. Kenapa ini bentuknya ada 42 tahun, 46 tahun, tiba-tiba ada di Data-data itu yang masyarakat yang ada di sana. Iya, saya tanya kenapa bentuknya seperti ini? Bukan bentuknya. Bentuknya. Oke, ini. Cermati pertanyaan saya dari pertama dan kedua dan ketiga. Ya. Pertama tadi pertanyaan saya, apa hasil yang diperoleh? Ya kan? Pertanyaan kedua, mengapa hasilnya seperti ini? Yang ketiga, terus bagaimana kamu mendapatkan hasil seperti ini? Yang kalian jelaskan seharusnya itu adalah kalian menceritakan yang terjadi di desa tersebut. Kemudian kalian kaitkan dengan metode penelitian. Kemudian hasilnya apa? Paham? Ini fakta di lapangan. Ya memang fakta yang di lapangan yang itu ketemukan.
Aku nggak tahu fakta di mana, kan gitu, ya kan? Secara pengerjaan, kau kalian bagus deh, apa sistematikanya. Mulai dari kalian buat reduksi, display, dan verifikasi. Duduk. Ada lihat dari mana? Atau memang buat sendiri cari dulu? Atau gimana? Ada contohnya nggak? Contoh dari mana buat laporannya? Iya. Sistematikanya ada contohnya nggak? Ada ya? Punya siapa? Siapa? Mas A? Mas A juga? Jadi? Siapa? Karena memang aku baca dari malam. Saya baca dari malam. Semester 4 sudah bisa membuat gini, good job. Ya kan? Tapi yang paling kusesali di Pancasila kalian nanti. Itu memang Kuanti. Iya, kuanti kan. Tapi agak lain kita yang punya kalian semua itu. Tapi nanti lah itu. Nah, kemudian kenapa kalian buat di sini penelitian relevan? Apa bedanya sama penelitian relevan di bab 2? Yang lain? Perbedaan dari penelitian relevan di bab 2 dengan Bukan perbedaan. Kenapa kalian buat di sini? mengapa kami buat lagi di bab 4 itu perbandingan? Karena memang kami karena memang dari awal itu kami sudah ada membuat perbandingan ini Pak. Dan kami setelah tampil di sini kami juga sama di kelompok lain juga disuruh untuk membuat perbandingan atau penelitian sendirinya dengan perbandingan ini Pak. Jadi perbedaan kalau misalnya dilihat dari isi yang dijelaskan di bab 2 dengan yang di bab 4 itu perbedaannya adalah kalau misalnya yang di bab 2 kami cuma membuat apa isinya ini dan juga apa kaitannya dengan ini gitu Pak. Tapi kalau misalnya di bab 4 juga kami ada menjelaskan itu ada kesamaannya, perbedaannya dan juga kaitan dari ini dari penelitian yang sebelumnya dengan penelitian tapi Pak kalau misalnya kami melihat sistematika itu kan pertama kami disuruh menggunakan sistematika yang di PPS yang keluar kuliah itu tidak ada yang masuk perbandingan penelitian Pak, tapi di situ langsung dibawa pembahasan hasil penelitian karena saya satu dari diskusi penelitian yang baru dia pembahasan hasil penelitian tidak secara spesifik Pak. Kami juga membahas seperti itu bahkan yang display data, verifikasi data itu juga setelah di tahap revisi kami cantumkan Baru ada penelitian relevan gitu. ya. Nah, meluruskan seharusnya penelitian relevan dan penelitian yang sebelum kalian lakukan atau penelitian yang sudah kalian lakukan itu sebenarnya nggak usah dibuat di bab 4. Nah, tapi kalau misalkan perbandingannya sistematika sekarang dipakai kata Pak Halki, pandangannya mungkin saya dengan Bapak berbeda. Kalau kalian buat di sini, berarti kalian buat mencantumkan semuanya. Mencantumkan maksudnya kalian buat perbedaan dan persamaannya di sini. Bab 4. Oke. Kalau itu jawabannya, tapi miss-nya sistematika lagi nih. Tengok. Ini jauh ini ke dalam mencolok. Ya kan? Nah, kemudian bab 4 seharusnya itu adalah menjawab dari rumusan. Ada berapa rumusan masalah? Kalian? Ada berapa? Hah? Ada berapa rumusan masalah? Kutanya lagi sekali lagi, siapa yang mengerjakan bab 4? Siapa? Gak ada yang mengerjakan bab 4? Cuma satu. Kalau misalnya cuma satu dua orang yang menjelas kita sama itu sudah ada cuma masih orang yang menjadi Berdiri. Dengar saya.
Bisa. Di pembahasan ini dibenarkan harusnya semua dan itu sudah saya bagi ke keluar. Ya karena kami kalau misalnya cuma 2 yang mengerjakan 34 pasti tidak sanggup karena tapi pas sudah yang di hasil ini itu Kamu sama siapa? kamu dan juga kami itu yang kami yang buat hasil Berarti 3 orang. dari yang awalnya orang ini bikin tapi kami nyari dari apa yang dibuat orang yang kalian lakukan itu yang menentukannya ada 3 orang. Yang dibuat mereka itu apa? Kayak misalnya yang pemberdayaan politik dia nggak berkaitan sama yang di pembahasan yang di lapangan ya, tapi lebih ke yang di Oke lah. Berarti hanya 3 orang yang intinya yang mengerjakan bab 4. Siapa itu tadi? Iksanul sama Wilfa dan kamu. Nah, pertanyaannya, berapa rumusan masalah kalian? Hah? 4. Tadi 2. 4 atau 2? Atau 5? Atau 6? Atau 7? Atau 100? dua jenis yang pertama tentang masalah umum dan juga tentang masalah khusus. Kalau misalnya dia Maksud rumusan masalah umum itu? Umumnya itu. Umumnya ada satu, Pak. Beda. Isinya apa? Isinya itu ada satu di mana berdasarkan laporan kami di situ dijelaskan bahwa rumusan umumnya itu adalah realitas implementasi aspek-aspek pendidikan politik dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa lokasi pendidikan. Oke. Kemudian kalau untuk rumusan umum, Nah, 4. Jadi, hasil temuan yang kalian gunakan menjawab bahwasanya masyarakat di sana adalah masyarakat yang kurang akan pendidikan politik. Dalam latar belakang masalahnya yaitu masih ada yang menganggap politik itu kotor, ya kan? Nah, dari 3 aspek, kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, bagaimana pemahaman mereka tentang akan hal ini? Yang lain? Kan ada 3 aspek pendidikan politik, ya kan? Apa tadi? Hah? Apa? 3 aspek pendidikan politik. Tiga aspek pendidikan politik apa? Kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, ya kan? Jadi yang 3 ini kan ada temuan. Coba jelaskan temuannya dalam 3 ini. Pertama, kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pemahaman pendidikan politik dan pemberdayaan politik. Apa sih? PDS. Kurangnya gimana? Aku bisa bilang kurang pemahaman kalian. Istilah-istilah yang di politik itu kurang memahaminya. Harus tahu. Berarti masyarakat harus tahu. Misal kayak apa deh? Demokrasi. Mereka nggak tahu demokrasi. Jelaskan lagi ke bahasan mereka ada yang kurang peduli, ada yang memang mau mengikuti apa yang Kurang peduli. Hah? kurang berpartisipasi itu Dalam? Iya, contohnya apa? Kurang peduli dalam hal apa namanya? Gotong royong. Itu Pancasila itu. Golput.
Kok jadi narkoba? Masalah kalian apa? Demokrasi. Oke. Sistem materinya. Bagusnya gimana? Oke. Jadi itu kan ada tiga tadi. Masalah kalian tadi ada 4. Jadi yang satu lagi apa? Hah? Berdiri. Yang satunya lagi itu upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Dia ada apa? Apa upayanya? Apa upayanya untuk mengatasi hal itu? Kalau menurut saya Pak, upaya yang kami Menurut saya. Isinya apa? upayanya itu kayak kami mensosialisasikan tentang pendidikan politik. Itu menurut kamu? Atau isinya? Atau yang kalian sepakati, kalian lakukan itu? Itu menurut kamu atau menurut semua kelompok? Kalau menurut saya nih, Baik. Berarti ini laporanmu lah, individu lah ini, Pak. bukan Pak. Jadi? Maksudnya menurut pendapat kita Pak. Menurut pendapat kamu? Pendapatnya itu secara individu deh. Apa, saudara? Yang kerjakan ini berarti hanya kamu. Ya kan? Apa tadi yang menjawab dengan itu? Bukan menurut pendapat saya. Kalian ini mempertahankan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kau hanya memikirkan pendapat kamu saja. Kecuali saya tanya tadi, apa menurut pendapat kamu? Pahami. Oke, dulu. Oke. Nah, Ini tadi yang dijawab. ini saya suka. Ya. Nah, coba buka dulu laporannya. Perbandingan implementasi aspek-aspek pendidikan politik, pemberdayaan politik, masyarakat desa di era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Untuk apa ini? Dimasukkan. Kemudian yang kedua, ini yang kalian cantumkan sini, kosong. Kalau gimana yang kosong? Data di mana? Menurut siapa? Coba. Halaman 54. Ini kan pendapat umum kan? Bukan pendapat kalian kan? Nah kemudian, untuk apa dibuat ini? Membandingkan. Yang seharusnya di sini kalian buat adalah buat upaya hal yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah itu tadi sudah dilakukan sosialisasi. Kemudian seberapa besar akan yang kalian sarankan itu untuk perbaikan di desa tersebut? Seberapa besar? Sosialisasi itu digunakan untuk memberikan pemahaman mereka terhadap pendidikan politik ataupun pemberdayaan politik. Seberapa besar sosialisasi? Ya. Dari pertanyaan seberapa besar keyakinan kami dengan sosialisasi untuk mengatasi permasalahan itu, di sini kami mengambilnya tidak 100%, akan tetapi kami mengatakan bahwasanya tingkat keberhasilan dari sosialisasi ini adalah 80%. Mengapa kami mengatakan demikian? Karena dengan kami melihat partisipasi masyarakat saja ketika kami ke sana belum semua merespon kami itu. Apalagi kalau misalnya nanti kami lakukan sosialisasi, kemungkinan target kami misalnya di target audiens sosialisasi itu ada misalnya 50 orang, belum tentu 50 orang ini semua mau melihat kondisi masyarakat di sana seperti itu Pak. Namun untuk mengatasi yang 20%-nya ini agar berhasil sosialisasi agar bisa diperdayakan pemberdayaan politik masyarakat desa di desa Cintarakat ini, kami mengambil mungkin fokus dari itunya bisa melakukan melalui sosial media, karena melihat di sana kami melihat bahwasanya masyarakat di sana cukup canggih menggunakan media-media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook atau lainnya
Nah itu nggak ada dicantumkan, yang bilang tadi, ya kan? Nah untuk memperbaiki dicantumkan, untuk memperkuat lagi ya. Oke, secara keempat pengerjaan kalian sangat bagus, akui. Semester depan udah bisa kalian membuat begini. Belum tentu yang semester 8 pun yang kami deskripsi belum tentu bisa menggunakan hal ini. Itu keempat. Tapi secara nyatanya sudah dibilang kurang baik. Ya. Perlu ada sedikit perbaikan tentang sistematika penulisan dan typo. Karena aku baca satu-satu. Mana yang kata yang kalian dapat bahasa Indonesia kan? Ya kan? Mana yang kata baku tidak baku? Oke ya. Tapi di situ. Oke, mungkin itu aja Pak Ilham. Oke. Mungkin itu akhir dari bab 4 dan penelitian kalian agak berpikir. Nilai akan segera dibagi dan diberitahukan sekitar 5 menit atau panggil kedua kelompok 4 di sini biar dikasih tahu gimana semuanya. Duduknya yang kasih dong. Yang duduk dong. Mungkin kami dari kalian bisa sedikit memperbaiki apa yang dikatakan tadi dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Terlebih terlepas dari itu kalian udah benar-benar melakukannya dengan baik dari segi apapun. Saya bisa tandingan kalian dengan kelompok lain. Kalian hanya perlu percaya diri, kalian hanya perlu tanggung jawaban, kalian hanya perlu Pak, aku kayak gini, selesai. Kalian hanya perlu ngomong, jangan takut. Karena yang kalian lakukan ini udah benar, perlu sedikit perbaikan sesuai dengan itu. Sekali lagi kita berikan plus kepada kita semua. Kita tutup penelitian ini dengan doa karena kita memulai dengan doa. Untuk itu marilah kita berdoa menurut agama percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Gitu. Kita tutup penelitian ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Oke, berdiri kita foto di belakang.